warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Waliyyu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah Ranting Merah Barat yang semoga selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bisa bersama-sama bermuajahah dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh khususnya di bulan Dzulhijjah. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jenengan hadir ngaji ini hari ini itu nilainya lebih dicintai Allah dibanding jihad fisabilillah. Amalan utama kita pada 10 awal bulan Dzulhijjah hari ini itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita ibu-ibu pada kesempatan sore ini bisa hadir ngaji. Karena hadir kita ini menjadi bagian anugerah dari Allah untuk mendudukkan posisi kita sebagai orang-orang yang pantas mendapatkan surga. Amin buatan Bu. Amin. Masih nggak ditari, kayak ditari Nabi. Jadi ini sebuah nilai amal yang utama. Nah, sebelum kita bicara tentang masalah hadisnya, saya sampaikan dulu maklumat pimpinan pusat terkait dengan bulan Dzulhijjah. Ini agak viral karena terjadi perbedaan antara kita orang Indonesia sama Mekah. Nanti saya jelaskan ya. Yang pertama, maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 garis miring maklumat garis miring titik 00F tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 terkait dengan penetapan awal bulan Hijriyah khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Kenapa tiga ini menjadi sebuah yang harus pakai ada maklumat? Kalau tahun baru Islam kok nggak ada maklumat? Kalau bulan Rabiul Awal kok nggak ada maklumat? Rajab, Sya'ban nggak ada maklumat. Tapi Ramadan, Syawal, Dzulhijjah kok ada maklumat? Kemarin kenapa Dzulqa'dah nggak ada maklumat? Wong kalau nyambung tuh Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal apa Bu? Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Tapi ini selalu menjadi perhatian. Nah, itu karena pada bulan-bulan itu ada aktivitas ibadah syariat yang sangat penting. Misalkan awal bulan Ramadan, sebab di situ ada syariat puasa Ramadan. Awal bulan Syawal. Kenapa awal bulan Syawal? Apakah ada syariat ibadah di bulan Syawal? Sebab sebagai penutup kewajiban Ramadan, maka harus ada
Dzulhijjah itu kemarin bulan Dzulqa'dah pada hari Kamis dilakukan perhitungan. Menutup bulan Dzulqa'dah itu pada tanggal 29. Pada saat mau ditutup, ternyata bulan ini belum konjungsi, belum masuk untuk ganti bulan. Sebab apa? Minus 3 derajat. Muhammadiyah dengan metodologi hisab wujudul hilal, kalau belum muncul di atas 0 derajat atau positif, maka belum bisa dianggap bulan baru. Sehingga digenapkan Jumat itu tidak menjadi 1 Dzulhijjah tapi 30 Dzulqa'dah, karena harus digenapkan. Perintahnya memang kalau bulan tidak muncul maka sempurnakan, genapkan. Maka karena Jumat itu 30 Dzulqa'dah, maka otomatis Sabtu pasti 1 Dzulhijjah. Kenapa kok berbeda dengan pemerintah Saudi Arabia? Pemerintah Saudi jarak dengan kita itu selisih 4 jam. Kita itu lebih dulu kedatangan maghrib ketimbang Saudi. Kalau dengan bulan puasa naik pesawat pada saat jam-jamnya asar atau dengan berangkat jam 2 ya, naik pesawat harusnya beberapa jam lagi berbuka, iya kan? Tapi ini matahari mengejar, ini pesawat kejar matahari. Matahari yang harusnya terbenam dikejar terus sama pesawatnya, sehingga kelihatan terus mataharinya. Sehingga waktunya buka gak buka-buka, bukanya molor berapa jam, sampai 2-3 jam. Sebab waktunya matahari tenggelam, ini mau tenggelam dikejar sama pesawatnya, ya kelihatan terus mataharinya. Sehingga berbukanya tertunda. Kapan? Sampai matahari betul-betul terbenam, tenggelam. Kalau tidak, ya sama aja kosong di atas pesawat. Walaupun kalau lihat di jam di tangan, ini sudah jam 7, kok masih berbuka, masih puasa? Ya, karena kelihatan. Sehingga di Arab kalau kita itu Arab itu maghribnya itu lebih lambat 4 jam dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia kita sudah selesai sholat tarawih, di Arab selesai nanti jam 11 waktu kita, mereka baru maghrib. Jadi itu Bu ya perbedaannya. Makanya kalau di Indonesia minus 3 derajat, di Arab sudah masuk plus 1 derajat. Maka Arab menjadi lebih dulu kedatangan bulan ketimbang Indonesia. Sebab Indonesia pada saat itu belum muncul bulannya. Maka karena 1 Dzulhijjahnya itu jatuh pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni, 9 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Ahad, tanggal 16 Juni. Kalau 16 Juni berarti 10 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Senin 17 Juni. Karena di Arab itu 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, maka 9 Dzulhijjahnya waktu wukuf di Arab hari Sabtu. Hari rayanya hari Ahad. Sehingga ketika orang-orang yang ada orang haji sudah wukuf, kita belum masuk, belum puasa. Kenapa kok belum puasa? Sebab di sini masih tanggal 8. Kemudian ketika orang di Arab hari raya, kita baru mulai puasa Arafah. Kenapa? Sebab sana tanggal 10, kita baru tanggal 9. Apakah puasa Arafah itu ada hubungannya
Ada. Al-Hajjul Arafah. Haji itu karena adanya wukuf di Arafah. Karena suka dia sudah ini. Wukuf itu Dibatalkan puasanya. memang menjadi fardu ain bagi orang yang haji rukun. Kalau tidak ikut wukuf, maka walaupun 40 hari di Mekah tidak dapat haji. Jenengan 40 hari di Mekah. Tapi pas tanggal 9 Dzulhijjah waktunya wukuf, jenengan tidak ikut ke Arafah, maka tidak dianggap haji. Sehingga orang itu walaupun diinfus pakai kursinya, pakai bed dalam ambulan, diantarkan sama ambulan di Arafah. Di dalam ambulan isinya orang sakit sedang diinfus. Karena kalau dia tidak di Arafah, tidak boleh, tidak mendapatkan haji. Karena kata Nabi, Al-Hajjul Arafah, haji itu karena adanya wukuf. Apakah ini kemudian bersamaan bagi orang yang tidak haji harus melakukan puasa Arafah? Puasa Arafah kata Rasulullah itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ibu-ibu, jangan ngalami COVID buatan. COVID kan baru 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya. Mulai tahun 2020 dan 2021. Pada saat di pemerintah Saudi meliburkan haji, kalau hajinya libur, ada wukuf enggak? Enggak ada wukuf kan? Karena enggak ada wukuf, jenengan puasa Arafah enggak? Ya tetap puasa. Tetap puasa. Kenapa? Karena memang enggak ada hubungannya dengan wukuf. Kalau misalkan puasa Arafah itu harus ada wukuf, ya, jenengan jangan puasa Arafah. Wong di sana enggak ada wukuf. Makanya dalam semua hadis terkait dengan puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf. Bahkan pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang berada dalam tempat Arafah pada hari Arafah tidak ada yang puasa. Sebab mereka sudah wukuf. Inilah semua hadis-hadis yang bercerita tentang masalah puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf. Beda. Wukuf ada hadisnya sendiri. Puasa Arafah ada hadisnya sendiri. Nabi itu dalam seluruh hidupnya hajinya berapa kali? Sekali ya. Nabi itu haji cuma 1 kali. Kapan? 10 Dzulhijjah. 10 Hijriah. Pada saat tahun 10 Hijriah. Perintah Arafah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Perintah syarat haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka pada saat tidak walayalin asyr wasaf'i wal watar, baik itu genapnya maupun ganjilnya. Kalau 10 terakhir bulan Ramadan yang utama ganjil. Tapi ini kata Allah, baik ganjil atau genapnya semuanya utama. Semuanya utama. Tidak hanya ganjil, genapnya pun utama. Kalau genapnya utama berarti tidak bolong-bolong. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Beberapa ulama menyatakan termasuk tasyrik. Karena tasyrik itu hari raya itu juga utama. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil a'malu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamul muslim. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi
Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada hari yang dimana Allah sangat-sangat cinta, sangat mencintai dan menyukai hari itu, kecuali yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat hadis riwayatnya Abu Dawud nomor 2082, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 628 629, riwayat Ibnu Majah Ad-Darimi disebutkan termasuk riwayat Ahmad bulannya Dzulhijjah. Ibu-ibu, begitu sangat utamanya sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah bagaimana? Nabi mengatakan, walaupun dibandingkan dengan orang yang berjihad fisabilillah, jihad fisabilillah itu amalan yang utama karena dia perang membela agama Allah. Tapi amal soleh 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali kalau ada orang berangkat jihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia nggak pulang-pulang, mati. Maka kalau dia mati karena jihad itu, matinya mati syahid, maka dia masuk surga tanpa hisab langsung. Kecuali itu yang bisa menyaingi amal soleh di bulan Dzulhijjah itu kecuali mati syahid. Kalau tidak pakai mati syahid, maka ini lebih utama. Hari ini kita berada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Terus lapo ayo Ustaz. Banyak bersikir. Ini katanya amalan utama. Bahkan yang saking utamanya lebih baik, lebih dicintai Allah daripada jihad. Kemudian apa yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Lapor. Dia baca Al-Quran, bersikir, amal sedekah, amal sedekah, berinfak. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Ini zikir ini yang penting. Tahlil, takbir, tahmid, pujian kepada Allah. Ini yang amalan pertama. Kapan saja Ustaz? Ada 3 zikir digolongkan. Pertama, zikir mutlak. Kapan zikir mutlak itu? Kalau kita punya waktu longgar, maka zikir tidak dibatasi waktu. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Walaupun saya haid, walaupun dalam keadaan haid, jangan boleh zikir. Loh Ustaz, katanya haid tak boleh zikir. Katanya siapa? Yang nggak boleh sholat, puasa, tapi zikir. Terus apalagi pada posisi haid, di saat kita tidak punya amal ibadah dalam rangka dekat kepada Allah dengan puasa dan sholat, maka zikir itu utama. Satu-satunya amalan bagi orang wanita yang haid itu zikir. Sebab dia dalam keadaan tidak bisa menyembah Allah dalam sholat, dalam puasa, bahkan baca Quran, misalkan ngaji. Walaupun kalau ngaji dalam bentuk murojaah hafalan boleh, tapi ngaji khusus buka Quran ini banyak ulama yang tidak memperkenankan. Tetapi dalam rangka murojaah menjaga hafalan boleh. Maka ini khususnya ibu-ibu. Adalah istri saya itu usia 45 sudah tidak haid. 45 sudah. Aku ya pondok. Jadi itu Bu ya, amalan utama itu pertama zikir. Tahlil itu la ilaha illallah. Tahmid itu memuji Allah, alhamdulillah. Takbir
ada batasannya. Zikir khusus kapan itu? Pagi dan petang. Ya, pada saat pagi, pada saat petang, atau setelah selesai sholat itu zikir khusus. Makanya ibu-ibu yang sudah biasa baca zikir pagi dan petang, khususnya di bulan Dzulhijjah, wajib kelima maksimalkan. Karena kita sedang dalam mohon perlindungan Allah. Seperti kalau sore ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syaiton fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca berapa kali? 3 kali. Atau hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 kali. Kapan? Pagi, petang, atau setelah sholat. Maka ini zikir khusus. Jenengan zikir pagi dan petang dibaca waktu zuhur tidak cocok. Tidak tempatnya. Zikir pagi petang. Wong jelas namanya pagi dan petang. Ini dibatasi waktu khusus. Ada lagi zikir yang terikat. Terikat dengan tanggal. Terus di rumah kan. Misalkan zikir pada saat masuk 1 Syawal, malam hari raya, atau 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Apa itu Bu? Takbiran, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dibacanya kapan ya? Ketika malam hari raya, pada saat hari raya. Kalau waktu bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik, sejak kata Rasulullah, sejak tanggal 9 Dzulhijjah subuh sampai asar 13 Dzulhijjah sampai asar itu dibatasi. Selepas itu tidak pada tempatnya. Ustaz, sekarang saya tak boleh takbiran. Bukan tempatnya, bukan waktunya. Ada waktunya sendiri. Selama 3 hari. Kalau sampai nyetel kasih takbiran ya nggak apa-apa, tapi bukan tempatnya. Enggak ada orang-orang sini. Itu kok beliau yang di sini. Ya, jadi itu Bu ya. Pertama, amalan yang utama memperbanyak zikir. Takbir, tahlil, tahmid. Waktunya sudah kan? Nah, yang bisa silakan ibu-ibu. Saat ke pasar, masak, sudah berbicara banyak. Ini utama. Zikir itu adalah kata Rasulullah makanannya orang yang beriman. Nabi Yunus 40 hari di dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Zikir aja. Hanya zikir saja. Sendiri. Hanya doa kepada Allah saja. Zikir saja Nabi Yunus, gak ada makan, gak ada minum. Karena zikir itu makanannya orang yang beriman. Ini saya pernah waktu tawaf pas mau adzan subuh. Kan karena Ramadan, sehingga kita mau tawaf belum sampai 7 putaran. Ini kalau saya berhenti untuk makan sahur, putus tawaf saya. Padahal saya berada di sedang tawaf putaran ke-4 atau ke-5 atau ke-3 gitu saya lupa. Ini sudah menjelang adzan subuh. Saya belum sempat sahur. Sehingga wah ini saya harus segera cari minum. Di Hijri Ismail itu ada tempat minum. Saya masuk di Hijri Ismail, terus saya ngambil gelas minum. Air zam-zam Bu, di sana nggak mungkin. Air aqua, ya pasti zam-zam. Dalam itu saya niat dan berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan air segelas ini sebagai penguat saya ibadah, seperti makan KFC 3 porsi. KFC. Kan kalau kita niat apapun terhadap air zam-zam itu akan dijabah. Airnya air istimewa.
berada di tempat istimewa, dalam posisi istimewa. Nah itu, ya Allah, alhamdulillah, saya diberi kekuatan sampai maghrib bisa hanya dengan memodalkan segelas air zam-zam. Itu pada saat itu. Karena kalau saya batasi, saya batalkan tawaf saya, yang lain lah. Jadi hanya zikir saja. Mohon sama Allah minta diberikan kekuatan. Karena kata Nabi, makanannya orang yang beriman itu zikir. Kalau jenengan nggak mau zikir, jenengan bukan orang yang beriman. Orang beriman itu makanannya itu zikir. Lisannya hanya berzikir pada Allah. Yang kedua, amalan apa yang utama di bulan Dzulhijjah? Yang memperbanyak puasa. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah itu puasa 9 hari. Termasuk riwayat yang lain. Tetapi Aisyah berkata, Rasulullah itu tidak pernah puasa 10 hari. Bahkan dikatakan oleh Aisyah, puasa Nabi itu puasa yang mutlak, puasa sunnah yang muakkad, yang ditekankan. Kalau kita biasa puasa sunnah, apa itu? Senin Kemis, maka lakukan itu di bulan Dzulhijjah. Ini hari Ahad, besok Senin. Kita hanya dapat jatah 2, Senin dan Kamis. Karena Seninnya lagi sudah 10 Dzulhijjah, nggak boleh haram. Sehingga puasa kita besok Senin itu ini utama, lebih utama daripada jihad. Yang kedua Kamis dan hari Ahadnya. Ahad yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu lebih utama dan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Syiamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah itu mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum berbuat, itu dosanya sudah dihapus. Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri qattun. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa fi asri qattun pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Aisyah berkata begitu. Tapi yang lain Rasulullah berpuasa 9 hari. Aisyah mengatakan puasa Rasulullah itu adalah puasa sunnah yang ditekankan. Kapan itu? Yaitu kata Rasulullah SAW, yasumu tis'a Dzulhijjah, puasa pada 9 Dzulhijjah. Wa yaumi Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Asyura itu puasa 10 Muharram. Wa salasa ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu ayyamul bid. 13, 14, 16. Dan awal Senin min syahri wal khamis, atau puasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi itu puasa yang disunahkan Nabi, puasa yang ditekankan Nabi. Nah, kalau begitu maka di bulan Dzulhijjah ini kita akan bisa dapat Senin tanggal 10 besok ya. Kemudian hari Kamis tanggal 14 Juni dan 16 Juni hari Ahad Arafah. Itu yang kedua, amalan utama. Yang ketiga, yaitu dengan memperbanyak takbir tadi. Ini saya sampaikan zikir yang menjadi amalan para nabi dan rasul. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Amr bin Shu'aib dari ayahnya
haji tidak dalam keadaan wukuf, itu sebaik-baik doa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Makuntu ana wa nabiyyuna min qabli, dan adapun aku kata Nabi berdoa sebagaimana para nabi-nabi sebelumku juga berdoa. Apa doanya kata Rasulullah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya para nabi dan rasul. Zikirnya para nabi dan rasul itu apa gitu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Yuhi Wayumi kelas. Enggak pakai. Enggak pakai yuhi wayumi, enggak pakai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan ada yang pakai yuhi wayumi enggak? Kalau di dalam kitab hadisnya enggak pakai itu. Bacaannya adalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Yang setiap hari kita baca minimal 10 kali. Siapa yang baca ini 10 kali itu seperti orang yang memerdekakan seorang budak. Amalan utama. Siapa yang baca ini bacaan pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang. Dan ini itu adalah bacaannya para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul, kata Rasulullah yang ngomong ini nabi, doanya zikirnya itu. Kalau orang wukuf memperbanyak doa, doanya macam-macam. Tetapi doa yang paling utama itu ini. Tidak ada yang lebih utama kecuali itu. Isinya apa? Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah saja. Tidak boleh menyekutukan Allah, karena bagi Allah adalah Raja penguasa, dan bagi Allah segala puji. Dialah Allah atas segala sesuatu, qadirun, sangat menguasai. Jadi ini kalimat tauhid, kalimat dzikir, kalimat penyataan pujian Allah kepada Allah. Allah itu satu-satunya yang disembah. Maka kalau Allah satu-satunya disembah, tidak boleh ada yang disekutukan, karena Allah itu menguasai seluruh langit dan bumi, dan cukup bagi Allah yang menguasai dan walau hamdu, dan bagi Allah segala puji, karena Dia Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu Bu ya, itu doa zikir kita. Kapan? Khusus tanggal 9 Dzulhijjah. Itu khusus 9 Dzulhijjah. Tapi apa nggak boleh Ustaz baca tiap hari? Ya boleh. Wong dalam zikir pagi petang itu masuk ya. Bahkan 10 kali. Boleh. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi itu bacaannya para nabi. Hampir semua nabi bacaannya itu. Lalu selanjutnya yang keempat apa? Memperbanyak taubat. Khususnya 10 yang hari di bulan ini. Kita perbanyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Nabi dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah semurni-murninya taubat. Makanya Nabi mengajarkan kita banyak-banyak kalimat istighfar. Wong kita setelah sholat bacanya apa Bu? Habis salam apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kalau subuh sebelum masuk waktu fajar astagfirullah wa atubu ilaihi. Berapa kali? 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Waktu syahur itu adalah
Kemudian Nabi juga mengajarkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar apa Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli illa anta. Jadi illa anta. Jadi itu sayyidul istighfar. Sayyid, kenapa kata sayyid disebut sayyid? Ini penghulunya, utama dari kalimat istighfar, ini yang paling utama. Nabi Yunus itu juga memberikan hanya dzikir saja, istighfar. Ini orangnya banyak sampai awalnya subuh ya. Masuk kamar mandi doanya di mana? Di luar. Di luar. Nah itu masuk juga cikil. Hah? Masuk cikil juga. Itu dikir. Semua kalimat yang ada pujian sama Allah itu dikir. Jangan makan, baca doa itu dikir. Jangan makan, keluar kamar mandi, jangan apa saja itu dikir. Keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, itu dikir. Semua kalimat kemudian kita Bismillah, dikir. Alhamdulillah, dikir. Masya Allah, dikir. La haula wala quwata, dikir. Semua kalimat yang di situ ada konteks menyebut Allah itu disebut zikrullah. Zikir itu kan Mengingat Allah juga. mengingat Allah. Jadi tadi yang keempat memperbanyak istighfar. Waktu istighfar paling bagus pada subuh. Sebelum Ajar. subuh, ada subuh itu paling bagus. Nah, istighfar tadi. Kemudian yang kelima apa? Memperbanyak amal soleh. Nah, seperti tadi katanya Ibu, ngaji, sedekah, infak, ngasih makan orang, kemudian berkata yang baik, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Itu termasuk memperbanyak amal soleh. Amal ma'ruf nahi munkar itu termasuk amal soleh. Dan itu nilainya jika dilakukan pada 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih utama daripada jihad. Ibrahim alaihissalam itu 83 tahun tidak punya anak. Ya. Kemudian kata istrinya Sarah disuruh menikah lagi dengan budaknya Hajar. Bukan keinginan Ibrahim menikah dengan Hajar, tapi keinginan Sarah. Sebab kenapa? Kasihan kalau tidak punya keturunan. Lah, kok wis menikah dengan Hajar, Sarah muncul cemburu. Padahal yang dulu siapa? Sarah. Karena Nabi Ibrahim menjaga perasaan istrinya, diperintahkan oleh Allah punya anak Hajar Ismail. Ibrahim, anakmu dan istrimu bawa ke Mekah. Waktu itu namanya Bakkah, bukan Mekah. Bakkah, lembah. Kalau kita di Mekah, kalau kita di daerah Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah dataran paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah lagi kecuali Ka'bah. Bukit kan? Karena pinggir-pinggirnya bukit toh. Iya. Oh, apalagi kalau kita naik di Zam-Zam Tower, Ka'bah itu gitu. Di atas deh, di Zam-Zam Tower. Itu setiap hujan pasti banjir. Pasti banjir. Kenapa? Loh ini lembah itu dataran rendah. Lelengnya itu bukit semua.
Jadi melorot airnya. Sehingga Ka'bah itu lah Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya yang usianya masih 3 bulan yaitu Ismail disuruh bawa ke Bakkah. Bakkah itu Mekah. Jarak dari Mesir ke Mekah berapa tahun? Berapa kilo? Hampir 115 sampai 120 kilo. Seperti kita Jogja. bukan 1000 kilo. Seperti kita dari Banyuwangi ke Jakarta. Jogja ya. Kalau Jogja itu 300 kilo. Ini 1000. Itu tidak naik pesawat, jalan kaki dari Mesir menuju Mekah. Masya Allah. Di tempat yang tidak ada bangunan sama sekali, jangankan bangunan, pohon aja nggak ada. Di lembah yang tidak ada pohon. Sehingga ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail pada usia 3 bulan umurnya Ismail, itu dalam hati tidak ada bawa bekal apa-apa. Sehingga ketika Ismail itu nangis, Hajar netei tidak keluar air susunya, karena memang Hajar sendiri dalam keadaan tidak ada bekal sebagai seorang ibu, bingung, lari dari Safa Marwah ke Bukit Safa. Sekarang enak, adem, AC-nya banter, terus keramikan, dulu batu, panas, siang hari naik ke Bukit Safa, kan tinggi, nggak ada apa-apa, turun lagi sampai ke Marwah, nggak ada apa-apa, diulang sampai 7 kali. 7 kali itu gini, Safa 1, Marwah 2, Safa lagi 3, Marwah 4, Safa lagi 5, Marwah 6, Safa lagi 7. Jadi bukan Safa ini. Dimulai dari Safa ya, Safa ke Marwah 1. Jadi kalau orang sa'i dimulai dari Safa, kemudian menuju ke Marwah itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi keluarnya di Bukit Marwah. Nah, kalau kita di penghujung Marwah, baru keluar belok kanan, kita siap-siap tahallul. Ya. Potong rambut. Saya itu pernah kemarin itu dapat 4. Wah, sudah pingin pipis. Ya Allah. Betul. Sangat-sangat karena dingin ya. Kita itu kalau kena hawa dingin sekali, seringkali kan geser. Makanya disarankan jangan banyak minum. Kalau hati-hati itu, wah saya akhirnya cari tempat di tengah-tengah itu antara Safa Marwah itu ada pintu. Kita izin ke askar, keluar ke, karena kalau kita sudah sampai Marwah, keluar turun itu bawah itu kamar mandi, WC bawahnya itu. Nah, kita situ, kemudian habis selesai hajat, balik lagi melanjutkan putarannya. Boleh. Nah, tapi kalau tawaf nggak boleh. Tawaf itu harus dalam keadaan suci. Kentut balik. Jadi kalau orang tawaf kemudian dia kentut, harus pulang. Wudunya gimana? Keluar. Di dalam itu Bu. Kalau kita dari atas ya, kan kalau kita misalkan melalui pintu King Abdul Aziz, itu kalau mau turun ke Ka'bah kan ada lift atau ada tangga. Bawahnya tangga itu tempat wudhu. Tangga itu. Iya. Ibrahim pakai. Persis di bawahnya tangga itu tempat wudhu. Iya. Persis di bawahnya tangga. Di situ juga ada tempat untuk toilet. Tapi yang tahu hanya khusus orang-orang mutawif. Kalau nggak mutawif, itu sangat rahasia itu, hanya orang-orang khusus yang tahu. Saya tidak tahu.
Sis, kalau ibu-ibu enak. Pas pakai pempes. Selama pakai pakaian, pakaiannya ibu kan pakaian ihram terus. Kalau bapak-bapak itu kalau nggak pakai baju ihram nggak boleh, harus pakai baju ihram. Yang pakai pempes siapa? Nggak boleh dalam keadaan najis. Orang dalam posisi tawaf wajib suci. Kentut nggak boleh balik. Itu peristiwa Hajar Ismail itu ketika dalam keadaan itu ditinggal Ibrahim umur 10 tahun Nabi Ibrahim datang lagi diperintah untuk apa? Cari air Supaya nyambangi anaknya sekaligus diperintah oleh Allah untuk menyembelih. 10 tahun Ismail itu sudah gantengnya sudah lincah dan sudah banyak tetangga-tetangganya. Karena Allah berikan anugerah sumur Zam-Zam. Dan sumur Zam-Zam itu memang terjadinya hanya peristiwa Hajar. Sebelumnya nggak ada. Beda dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu sudah dibangun pondasinya oleh malaikat Jibril. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan. Pada zamannya Nabi Adam itu batu keliling pondasi. Tapi kemudian pada zamannya Nabi Nuh kena banjir rata. Hajar Aswad mentak jauh. Kemudian pada zamannya Nabi Ibrahim Allah menyuruh meninggikan. Jadilah bangunan Ka'bah ada 2 pintu. Pintunya ada 2. Zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian dari situ, tapi sumur Zam-Zam itu karena berkah Hajar dan Ismail. Mancal-mancal sedikit. Makanya disebut Zam-Zam itu kalau Zam itu cukup, Zam-Zam itu cukup. Tapi lebih terus. Kalau tidak, wah itu bisa. Meluap. Itu sih katanya. Saya juga nggak ada dalilnya. Tapi nggak habis-habis ya. Tapi nggak ada habis-habisnya. Allah yang memberikan mujizat. Namanya air Zam-Zam itu air mujizat. Zam-Zam itu air mujizat. Dan ini mujizat yang abadi sampai air Zam-Zam. Mujizat lain itu sudah hilang. Al-Quran itu mujizat. Tapi mujizat yang bisa kita rasakan itu Zam-Zam. Makanya orang haji nggak ditanya ke rumah kan. Yang ditakutkan oleh ini nggak mungkin tanya ke rumah, nggak mungkin ngambil pakai. Tapi Zam-Zam di ngambil pun ada kadang langsung. Adanya oleh-oleh orang haji atau orang umroh yang dicari itu Zam-Zam, bukan sarung, bukan yang lain, mesti Zam-Zam. Karena Zam-Zam itu mujizat, makanya ada doanya. Doanya apa Bu? Hafal. Lupa. Hafal. Rabbi zidni ilma. Sampai kalah. Allahumma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena katanya dari minum Zam-Zam tuh ya. Katanya dari minum Zam-Zam pilih terus ya. Tapi posisi dalam berdiri ya kita beda. Iya, berdiri. Sunnahnya menghadap kiblat. Berdiri. Ada yang berkata berdiri, ada yang berkata duduk. Iya. Kalau saya pakai dalil umum, dalil umumnya itu kalau kita sedang makan minum disunahkan duduk. Walaupun ada yang berdiri, ada yang berdiri. Kalau saya menghadap kiblat, ngambil air, ambil setengah cokok, kita minum. Ambil tengah-tengahnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar. Itu doanya. Loh, di luar itu boleh Ustaz, silakan mau tambah doa yang lain boleh. Itu doanya yang pertama. Nah, syariat kurban ini itu adalah syariat sejak zaman Nabi Adam. Berkorban itu syariat agama sejak zaman Nabi Adam. Peristiwa apa Bu?
Habil Qabil. Qabil. Habil Qabil royongan istri, royongan calon istri. Karena syariatnya istri anak yang lahir berbarengan dengan Habil, teman yang lahir bareng dengan Habil, yang perempuan harus kawin dengan Qabil. Teman yang lahir bersama Qabil dikawinkan dengan Habil. Lah, yang bareng dengan Qabil wahyu. Qabil gak gelem. Oh, ini saudara saya, ini lahir saya dengan saudara saya. Enggak. Pada saat itu syariatnya disilang. Karena kotor, Allah beri petunjuk. Kamu bikin pengorbanan, persembahan. Habil itu ahli peternakan, Qabil ahli peternakan. Habil memberikan persembahan kurban makanan-makanannya buah-buahan. Qabil ngasih persembahan kurban yaitu domba yang kurus, lepek, sakit-sakitan. Allah menerima persembahannya Habil. Kenapa? Karena baik, terbaik, menghamba kepada Allah dengan cara terbaik, persembahannya terbaik, maka Allah terima. Terima Qabil dibunuh Habil. Dilanjut pada peristiwa Nabi Ibrahim, persembahannya Ismail. Bu, ketika Nabi Ibrahim itu bawa pisau, Ismail itu sudah ditutup matanya, diletakkan di atas batu di Bukit Arafah. Dengan yang berdiri, pisau sudah. Mohon maaf, pada saat itu Ibrahim tahu nggak kalau nanti Ismail diganti kambing? Tahu nggak? Nggak tahu. Ibrahim tidak tahu apakah nanti Ismail diganti sama domba. Nggak tahu. Yang dia tahu ini perintah Allah, ini syariat, saya harus nyembelih anak saya yang saya cintai. Pada saat itu Ibrahim belum punya anak lagi, yaitu Ishak, baru masih Ismail. Karena Hajar belum punya anak. Kemudian ketika pisau sudah mau sampai ke leher, dicegah oleh malaikat Jibril, dibawakan Ibrahim, Allah sudah tahu ketakwaanmu dan Allah sudah tahu kamu sangat mencintai Allah dalam menjalankan syariat. Ini Allah ganti Ismail dengan seekor domba. Padahal Ibrahim tidak tahu apakah nanti anaknya itu diganti domba. Tidak tahu. Sama dengan Nabi Musa, ketika diperintah Allah, ya Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Apakah Nabi Musa mikir nanti akan jadi jalan ke laut? Tidak tahu Nabi Musa. Artinya ibu menjalankan syariat itu gak usah dipendek. Apa manfaat itu saya? Jangan. Apa untungnya saya beribadah? Jangan. Ketika itu perintah Allah, sami'na Atau ada mendengar. biarlah Allah yang ngatur kita, jangan kita ngatur Allah. Kita mau ngatur Allah. Allah yang ngatur kita. Allah kalau menetapkan syariat itu pasti bermanfaat bagi kita. Sama dengan peristiwa kurban. Allah kalau menyuruh kita bertobat, itu pasti ada keuntungannya. Ibu-ibu yang belum ke tanah suci banyak sampai tak kepingin ke tanah suci belajar dengan berkorban. Orang yang biasa korban, insya Allah Allah cepatkan dia ke tanah suci. Insya Allah. Karena ibadah korban itu dekat dengan tanah suci. Peristiwa korban itu adanya di tanah suci. Di Mekah, Madinah, maka orang yang ambil korban, insya Allah nggak pakai lama akan datang ke tanah suci. Coba haji aja itu. Haji atau umroh, pokoknya ke tanah suci. Umroh kan nggak ada. Pokoknya ke tanah suci. Kalau nunggu haji 35 tahun ya kan? Wah, kalau jenengan, aku nggak daftar haji Ustaz, ya sudah. Sampai walaupun bukan haji ke tanah suci, Allah akan takdirkan kita mencium tanah suci dalam keadaan umroh. Katanya Rasulullah, kalau ingin dapat pahala haji bersama Rasulullah,
umroh di bulan Ramadan. Sempurna pahalanya. Haji bersama Nabi di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Emang caranya ini belajar. Kalau kita pelit tidak mau korban, Allah jauhkan kita dari tanah suci. Kalau kita pelit tidak mau korban padahal kita punya mampu, Allah jauhkan kita dari tanah suci. Karena ibadah korban itu ibadah yang sangat dekat dengan tanah suci. Jadi kalau sampai ke tanah suci belajar korban, sehari lagi 10.000. Iyalah, kita harinya lagi 10.000. Satu bulan dapat 300.000. Itu yang niat. 10 bulan dapat 3 juta. 3 juta sama dengan 1 ekor kambing. Kalau ikut patungan sapi juga 3 juta. Rata-rata. Itu yang niat, bukan kita sedang niat sama Allah. Saya hari ini nggak ada Ustaz, besok tak beli 20.000. Silahkan. Saya dulu memang belajar berkorban itu dari nabung. Karena ada panitia korban di takmir itu namanya tabungan korban. Kita belajar. Alhamdulillah setiap tahun Allah berikan. Ustaz, boleh nggak kita korban pakai uang utang? Arisan. Boleh nggak? Boleh. Bu, kemampuan korban tidak wajib korban. Iya kan? Nggak wajib. Tapi kita kepingin menghamba kepada Allah. Ya Allah, saya ingin menjalankan syariatmu. Saya hari ini nggak punya uang. Saya ikut arisan untuk saya pakai kurban. Allah akan tetap ganti. Saya hutang untuk kurban. Tapi ketika hutang dihitung betul, ada yang dipakai untuk bayar. Nggak ada yang dipakai untuk bayar hutang. Apalagi pakai pinjol. Jangan. Kita kalau bersungguh-sungguh dalam harapkan cintanya Allah, Allah malu kalau tidak kemudian memberikan kita balas. Orang yang korban Allah akan pasti tambah rezeki. Pasti. Kapan? Cepat segera. Gak pakai lama. Urusan korban ya, gak pakai lama orang. Gak pakai lama. Hari ini kita punya dana untuk korban. Niat bahwa punya korban. Allah ganti. Bisa jadi sebelum binatang kita disembelih sudah diganti rezekinya. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin Bu, lek gak yakin gak iso. Urusan ibadah itu harus yakin. Saya korban yang ke-6, yang ke-7 yaitu sholat Id. Kemudian sholat Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri ya. Kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum berangkat sholat. Makan minumnya setelah sholat. Kalau Idul Fitri makan dulu baru berangkat sholat Id. Nah itu bedanya. Yang terakhir yang ke-8 berhaji. Bagi mereka yang mampu. Haji itu adalah rukun Islam sama dengan sholat. Tapi haji itu mastata'tum, semampunya. Bagi orang yang mampu. Ada istitoah fisiknya, istitoah kesehatannya dan hartanya. Orang haji sekarang itu sudah naruh uang dapat kursi. Dikandani oleh Pak, Bu, sangat besok haji. Bingung apa? Pelunasan deh. Hajinya sekarang ditentukan 56 juta. 59 dia uangnya untuk kursi 25. Kurangnya berapa? 34 juta. Iya lek jenan. Lah kalau sama suami 34 kali 2 80 68 juta, hampir 70 juta. Sama manasiknya? Gak berangkat ah. Belum oleh-oleh. Bancaan nih. Orang haji sekali bingung. Sudah ditakdirkan dipanggil, akhirnya orang haji
Ya wes, aku bangai. Kalau nggak utang, nggak bisa melunasi. Akhirnya mundur lagi, padahal jatahnya tahu. Sumrah ya. Yang murah itu umroh di bulan Ramadan, pahalanya haji bersama Nabi. Sehari haji kan habis selesai nih. Nah, kalau mau ya nanti bersama saya. Promo. Insya Allah kita usahakan kalau kita sudah tahu nikmatnya umroh Ramadan itu, kalau di luar Ramadan itu nggak begitu beda, sangat beda. Kalau hari ini itu kan semua orang haji itu sudah di Mekah. Hari ini itu paling banyak 4 juta orang, tapi kalau Ramadan 7 juta. Jangan bayangkan 7 juta orang kumpul jadi satu di masjid. Cari yang bulan Ramadan itu mah. Kalau Ramadan saya kemarin itu akhir Desember umroh lagi. Habis Ramadannya umroh bersama istri dan kakak saya, Desembernya disuruh PDM lagi mengantarkan jamaah membimbing. Itu beda. Kita Ramadan dari hotel ke masjid 1 jam, padahal nggak jauh. Saking banyaknya orang desa-desaan keluar biasa. Setelah kalau di luar Ramadan biasa Belum. enggak, luar biasa beda. Makanya katanya Nabi, pahalanya itu seperti haji. Kan banyak diambil bulan itu. Dan Nabi katakan haji bersama sempurna. Ya itu kalau ada rezeki. Pas bulan Ramadan. Ya saya kira itu sudah jam 5. Mudah-mudahan ada ini. Nggih. Jadi kita duitnya akeh. Saya mau ikut kurban hari Minggu dan kurban hari Senin. Sholatnya mungkin ikut sholatnya. Ahad ada yang Senin. Ikut sholatnya mungkin. Minggu ya akan naik. Kasar. Kalau kita kurbannya, kita hari rayanya itu adalah hari Senin, lalu kita kurban pada hari Ahad, atau nggak sah? Kenapa nggak sah? Nabi melarang. Nabi menyuruh mengulang. Suatu saat Rasulullah itu sholat itu, ketika berangkat sholat itu sudah ada yang potong kurban. Nabi tanya, ini kurbannya dari keyakinan kita dalam Idul Adha. Oh, kalau begitu saya tak Idul Adha-nya itu dari Ahad, silakan. Loh, padahal dalam urusan kurban itu tidak harus disembelih pada tanggal 10. Boleh tanggal 11, 12, 13 hari Nasyid. Tapi kalau karena dalam keadaan seperti ini, ada panitia yang sholat idnya hari Ahad, kemudian kita titip ke sana, kita sholat idnya hari Senin, kurban kita nggak sah. Sebab apa? Kita sholat idnya hari Senin. Jadi itu status kurban kita mengikuti kapan kita berhari raya. Padahal kita yakin hari raya kita Senin, maka tarik kurban kita pindahkan kepada saya. Kemarin sebagai panitia kurban, ketika tahun kemarin kan berbeda Muhammadiyah dengan itu, maka di tempat saya di Muhammadiyah kurbannya tak geser, saya sembelih pada hari Nasyid supaya orang-orang donatur kurban yang ikut saya, yang dia ngambil, yang dia percaya dengan kurbannya dengan saya, dia menjadi sah. Berarti saya harus pindahkan kurbannya pada hari
daripada status korban itu tidak sah. 1 ekor sapi kan patungan 7 orang, yang 6 ini ikut saya sholat idnya, yang 1 ikut pemerintah hari besoknya. Maka yang 6 harus ngalah, ngikutin yang 1 itu. Tapi kalau kita paksa 1 ekor sapi ini akhirnya tidak dipikul 7 orang, dipikul 6 orang. Kasihan orang yang kurban. Dia tidak dapat pahala kurban, hanya dapat pahala bagi-bagi daging. Pahalanya bagi-bagi daging, tapi bukan pahala kurban. Binatangnya ya sal dari daging, tapi status hukumnya dia bukan binatang kurban, tapi binatang yang disembelih untuk dimakan dagingnya saja. Dagingnya halal, asal mulainya pakai bismillah. Puasa Arafahnya hari Ahad. Hari Ahad tanggal 16. Hari rayanya hari Senin. Jadi itu ya. Ustaz, kalau apakah disunahkan untuk perjalanan sholat berangkat pulang tuh beda tempat ya? Ya. Di dalam tuntunan tentang sholat Id, 1, mandi dulu. Mandinya mandi besar. Mandi seperti mandi junub. 2, setelah mandi dia pakai baju. Bajunya yang bagus. Yang wangi. Tidak harus baru dan dikasih wangi-wangian. Ibu-ibu, hukum menggunakan wangi-wangian itu makruh. Tidak sunnah. Yang sunnah itu bapak-bapak. Yang keempat, kita kalau untuk Idul Adha jangan makan dulu. Makanya nanti setelah sholat Id. Yang kelima, berangkat ke tempat sholat Id dengan pulangnya jalannya berbeda. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jalan itu ya nggak apa-apa. Yang keenam, pada saat kita berangkat baca Takbir. jangan baca takbir. Berangkat sholat itu baca takbir. Labbaik Allahumma labbaik. Enggak, bacanya baca takbir, bukan baca talbiyah. Nah, jadi itu. Ketika sholat tidak ada iqamah, tidak ada sholat sunnah sebelum dan ba'diyah atau qabla. Qabla nggak ada, sholat tidak ada. Tapi ada bilalnya. Bilal itu untuk menyambung suara saja, bukan termasuk ada iqamah. Bilal itu hanya sekedar menyambung suara imam. Kemudian kita sholat wajib ikut khutbah. Kalau tidak ikut khutbah tidak sempurna sholat kita. Bagaimana orang sholat Jumat tidak ikut khutbah Jumat tidak sempurna. Ikut sampai khutbah selesai. Setelah itu jangan lupa bawa infak yang baik. Karena itu amal utama. Dan maaf, penghulunya amalan di bulan Dzulhijjah itu tanggal 10. Paling utama, ujung finalnya itu tanggal 10. Jadi pada saat tanggal 10 itu maksimalkan. Di situ ibadahnya kumpul, berkorban, sholat Id, dan kumpul semua di sana. Jadi itu ibu ya, terkait dengan amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.